di balik dari pembentukan dari Astagatra ini apa sih Pak? Pemikiran ini sudah kami sampaikan kepada asosiasi-asosiasi sebelumnya yang kami di dalamnya dulu. Bagaimana kita melihat banyaknya fenomena yang terjadi, kalau saya bilang krisis moral atas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini. Ketika ada cases-cases, baik itu terjadi kepada jamaah, travel yang menipu jamaah, atau travel sendiri tertipu. Targetnya dan tujuannya apa nih dari seorang ketua umum nih? Tujuan kita bukan hanya sekedar anggota banyak dan tidak, tetapi bagaimana kita memudahkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini lebih baik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di BBOH, ya kita tahu sekarang ini lagi marak kalau kita mulai mendengar kata umroh mandiri, terus kita juga mulai mendengar yang namanya kampung haji ya di Mekah. Nah ini pasti ada tujuannya membangun kampung haji buat masyarakat di Indonesia. Nah, tentu saja banyak juga pihak-pihak melihat bahwa dengan adanya kampung haji di sini, maksud saya di Saudi, pasti membuka peluang-peluang bisnis baru ya. Nah, saat ini kita ketahui bahwa sudah terbentuk sebuah organisasi baru ya, sebuah asosiasi baru namanya Astagatra. Hari ini kita akan berkenalan dengan ketua umum dari Asosiasi Astagatra yaitu Bapak Rizky Sembada. Selamat datang Pak Rizky ke studio. Ya, Pak, kita langsung aja ya. Ada yang mau kita tanyakan nih banyak hal. Pak Rizky ini adalah pelaku usaha daripada haji dan umroh selama ini. Tapi juga ada bisnis-bisnis beliau yang lain. Nanti kita akan tahu lebih banyak lagi melalui viti-vitinya beliau. Sekarang yang kita mau tanya adalah di balik dari pembentukan dari Astagatra ini apa sih Pak? Kalau boleh kita di-share gitu. Baik, terima kasih Madam Limi atas undangannya di TV One ini. Dan mungkin perlu kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita bicara tentang latar belakang Astagatra, ini sebetulnya tidak sehari dua hari. Oke, jadi sebetulnya udah lama punya niat untuk pembentukan dari asosiasi ini ya Pak? Mungkin lebih tepatnya bukan berniat membentuk sebetulnya, tapi pemikiran ini sudah kami sampaikan kepada asosiasi-asosiasi sebelumnya yang kami di dalamnya dulu. Jadi bagaimana kita melihat banyaknya fenomena yang terjadi, kalau saya bilang krisis moral yang terjadi di atas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini, yang tentunya memang selama ini yang kita lihat bahwa para penyelenggara haji dan umroh atau travel-travel ini fokus dia adalah bagaimana memberangkatkan, mencari jamaah, kemudian memberangkatkan jamaah. Dan asosiasi-asosiasi yang ada selama ini lebih fokus kepada hal seperti itu. Jadi komunitas dari para penyelenggara travel baik umroh maupun haji bergabung dalam satu asosiasi. Namun dalam implementasinya mereka berjalan sendiri-sendiri. Kenapa itu? Nah, yang ada seperti itu. Jadi mungkin ya para pendiri asosiasi memiliki pemikiran tersendiri ya. Jadi itu yang mendasari Pak Ustadz untuk mendirikan asosiasi yang berbeda dengan yang lainnya. Iya, jadi tadi kita lihat ya mereka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga yang banyak terjadi adalah ketika ada cases-cases, baik itu terjadi kepada jamaah, travel yang menipu jamaah, atau travel sendiri tertipu. Travel juga banyak tertipu loh. Misalkan ada terjadinya cases pembelian tiket bodong. Gitu. Itu banyak. Saya pernah. Dan saya pernah menjadi korbannya. Jadi terus kemudian ada juga travel yang sudah berangkat di bandara kemudian gagal berangkat karena ada satu hal yang ya mungkin berita udah banyak ya tersebar. Kemudian juga udah sampai ke Saudi tapi hotelnya kemudian tidak ada atau sudah bayar lunas dipindah sepihak dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan mitigasi sebelumnya. Kenapa terjadi hal seperti ini gitu ya? Yang saya lihat adalah karena tidak ada integrasi antara pelaksanaan dari hulu ke hilirnya. Jadi dari A to Z-nya itu perlu diperhatikan ya. Betul. Sehingga
kami sebetulnya memberikan pemikiran-pemikiran dari lama bahwa seharusnya menjadi anggota sebuah asosiasi itu bukan hanya penyelenggaranya, tetapi para pengusaha yang masuk dalam ekosistem ini harus hadir di situ. Oke, jadi tidak terlepas kepada hanya sekedar travel haji dan umroh, tapi juga usaha-usaha lain yang mendukung daripada kegiatan haji dan umroh itu bisa menjadi anggota daripada asosiasi ini. Betul, mesti menjadi anggota malahan, bukan bisa, tapi mesti menjadi anggota. Tujuannya apa? Kita lakukan pengawasan kepada anggota. Jadi makanya di kita ada tim hukum dan advokasi, serta ada pengawas di tempat kita. Pengawas bukan yang memang kita bentuk secara internal di asosiasi, mengawasi para anggota ini dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan kita atur dalam sebuah transaksi di anggota keanggotaan kita, itu yang memiliki produk. Ya, misalkan dia memiliki hotel, harus benar-benar memiliki hotel itu sendiri, allotment dia punya sendiri. Kemudian jadi dia nggak bisa lagi dia ambil allotment dari orang, kemudian dia jual gitu, atau udah tangan ketiga lah ibaratnya. Kalau allotment kan sebenarnya tangan kedua kan, allotment kan sebenarnya tangan kedua. Tangan kedua kan, nggak boleh terus kemudian melalui agent lagi. Yang broker daripada yang punya allotment gitu kan. Yang menjadi masalah itu kan bukan lagi agent itu apakah benar dia punya allotment atau tidak. Atau ini kan menjadi setelah masalah. Dia dapat order dia baru cari. Ya betul. Nah itu di tempat kita tidak bisa berikan peluang-peluang seperti itu. Termasuk jualan tiket ya. Orang-orang yang berjualan tiket itu mesti yang sudah memiliki booking PNR atas nama dia. Nah gitu. Jadi keanggotaan tiketing di kita upayakan adalah pelaku tiketing yang memang dia memiliki block seat. Bukan sekedar dapat PNR dari entah siapa habis kemudian itu dia jual, dia share siapa kan kasus-kasus seperti itu, Madam. Begitu. Nah, itu harga udah di mark up. Udah naik 200.000, 300.000, 400.000 kan satu jam lumayan. Masya Allah. Kalau seperti itu jujur nggak apa-apa. Yang menjadi masalah satu PNR itu bisa dijual banyak agen. Sekedar ngeser-ngeser ternyata ketika ada satu perusahaan yang membeli itu ternyata udah terjual. Nah sedangkan uang kan tidak masuk kepada pemilik tiket tadi, masuknya kepada siapa yang nge-share. Nah gitu. Itu kasus-kasus seperti itu. Nah di kita tidak akan, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu karena di kita ini tiketing itu masuk ke anggotaan kita. Nah, you jualan harus clear. Tapi tentunya yang kita jamin anggota kita ya, Madam ya. Kalau udah di luar anggota kita tidak bisa ranah sana. Jadi yang jualan di tempat kita, kalau tiketing adalah tiketing yang memang memiliki sendiri. Bisa dia langsung dari GSE ataupun dia jadi wholesaler yang memang blok PNR atas nama perusahaan dia. Itu baru boleh berjualan di tempat kita. Nah seperti itu, diantaranya seperti itu. Kemudian juga mohon maaf karena ini adalah ekosistem yang berbasis sebetulnya adalah haji umroh itu punya orang muslim. Kita lebih mengedepankan para pengusaha-pengusaha muslim di sini. Itu maka basis kita sebagai slogan dan tagline yang kita usung adalah bangkitnya ekonomi keumatan. Nah seperti itu. Ya karena sebagaimana kita ketahui pemilik daripada travel haji dan umroh kan juga syaratnya warga negara Indonesia, kemudian kedua harus muslim, beragama Islam begitu kan. Tapi kan pada kenyataannya bahwa ada juga orang-orang di luar yang mungkin di luar dari, ada yang malah WNA tapi pakai nama orang Indonesia, ya kan, ada yang non muslim tapi kemudian direksinya muslim gitu ya kan. Jadi kan kayaknya itu udah dibalut tuh, agak susah untuk ngetrace-nya lagi dan untuk dikontrol begitu. Tapi kalau Astagatra itu ya benar-benar harus bisa memonitor itu ya. Insya Allah kita berupaya ke arah sana dan memang pada faktanya banyak pengusaha-pengusaha yang dalam tanda petik yang besar yang menguasai justru ada backup dari luar yang itu tidak dari muslim. Nah, itulah yang akan kita kembalikan kepada kitohnya gitu loh. Ngurusin haji umroh ya tentunya yang diurusin orang muslim, yang ngurus juga orang muslim. Dan sebagaimana kita tahu juga ini tanpa bicara tentang diskriminatif. Kita bukan ngomong rasis ya, tapi rasis. Karena ini kan agama, mungkin gini Pak Ustadz, ini karena masalahnya agama, masalahnya di sana adalah itu sebuah ritual yang memang harus bisa dipahami, nggak sekedar hanya bisa memberangkatkan, begitu kan, mungkin itu kali ya. Jadi kita tidak bicara sedikit pun masalah itu, tetapi saya yakin kalaupun ada agama lain menyelenggarakan sesuatu di agama dia, pasti dia ingin dibimbing oleh
orang-orang yang kan sesuai. Kan mungkin ke Holy Land kemudian yang kami yang bimbing ustadz gitu kan betul, gitu. Nah begitu betul. juga kita di Tanah Suci karena ini ibadah haji dan umroh, maka kita pingin semuanya sesuai dengan basic undang-undangnya gitu kan, bahwa itu harus pengusaha muslim seperti itu. Oke. Pak Ustadz, kita mungkin di sini segmen pertama kita istirahat dulu sebentar karena seperti tadi saya katakan kita kepengen tahu dan kenal lebih jauh tentang Pak Ustadz Rizky Sembada, tentang profilnya. Yuk kita saksikan VT berikut ini. Ya, teman-teman BBOH, tadi pasti teman-teman sudah melihat VT profil daripada Pak Ustadz Rizky Sembada. Nah, kita mungkin akan tanya lebih jauh, apa yang melatar belakangi tadi kita sudah tahu, dan apa sih yang membedakan asosiasi ini dibandingkan dengan asosiasi lainnya. Pasti harus punya uniqueness, ya kan? Kalau tadi dibilang bahwa ada ekosistem, ini kan berarti jauh daripada asosiasi yang lainnya yang tadi hanya sekedar haji dan umroh. Berarti ada pelaku-pelaku usaha lainnya yang bergabung di sini. Targetnya dan tujuannya apa nih dari seorang ketua umum nih? Siap. Jadi Madam, kita melihat bahwasannya ada 1,6 juta tiap tahun ya di akhir 2024-2025 ini mendekati angka tersebut untuk umroh. Oke, jamaah umroh ada 1,6 juta ya satu tahun. Dan semua itu mohon maaf itu memerlukan logistik yang tidak sedikit. Oh iya. Nah itu diantaranya. Jadi dan selama ini kita tidak tahu entah berantah dari mana saja logistik yang disediakan di Tanah Suci. Nah kami dalam Astagatra ini insya Allah kita juga meminta ya sekarang sedang menjalin komunikasi kerjasama juga dengan Kementerian Perdagangan. Oke, Kementerian Perdagangan. Terus kemudian juga dari Kementerian Pangan ya, Kementerian Pangan. Ya, terus kemudian kita juga dengan Kementerian Pariwisata. Dan terus kemudian Kementerian Perhubungan karena kaitan dengan tiket dan lain sebagainya tadi. Nah, poin yang kami mau sampaikan tentang logistik tadi. Jadi di Astagatra ini ada satu bidang khusus yang diketuai kepala bidang dan juga ada wakil ketua umum di bidang ini yaitu tentang halal food. Jadi harus make sure bahwa semua bahan makanan yang dikonsumsi oleh para jemaah itu halal. Selain halal, itu halal food ini akan mengakomodir dari para pengusaha Indonesia yang memiliki pangan ya intinya untuk mengekspor ke Saudi. Jadi bahan-bahannya itu dibawa dari Indonesia. Jadi seperti itu. Lebih kepada kepinginnya bagaimana caranya bahwa pengusaha halal food di Indonesia ini juga bisa berkembang di Saudi. Betul. Begitu. Dan itu diketuai oleh Direktur Insinyur Sugiri yang dimana beliau ini yang pemilik Uang Solo yang selama ini sudah mensuplai makanan di Saudi untuk haji itu 2,5 juta per tahunnya, 2,5 juta porsi, Madam. Udah cukup banyak ya. 2.500.000 porsi per untuk tahun jamaah haji. Hanya untuk jamaah haji. Jadi bisa kebayang gimana jamaah umroh yang 1,6 juta tadi. Betul, sehari 3 kali, kali 1,6 juta kali 7 malam paling tidak 8 hari. Betul sekali. Jadi itu cukup besar sekali. Kalau Uang Solo bisa, ya kan pasti. Kita juga bisa semua, yang lain juga bisa. Kalau haji bisa bawa dari Indonesia dan itu hanya bagian kecil, umroh kenapa tidak? Gitu loh ya. Jadi ekosistem itu juga kita
garap gitu ya. Dan pengusaha-pengusaha yang ada di anggota kita. Oke, apalagi gitu ya. Nanti dengan adanya kampung haji, betul wah sekali. Itu tersentralisasi di satu tempat lebih mudah lagi lebih mudah lagi. Dan kami memulai itu gimana memulainya? Kalau nanti udah ada kampung haji maka kita tidak perlu bertanya-tanya lagi ya, hotel tentunya disediakan di situ. Iya, udah mungkin, nyaman lah orang Indonesia dan sendiri. Dan mungkin yang akan menjadi PR mungkin yang kelas-kelas VIP, Madam, yang maunya dekat dengan halaman masjid, karena kan kampung haji itu pasti pakai transportasi ya, bus pasti ya. Kecuali nanti ada Skytrain sendiri yang menghubungkan gitu ya. Ya, tapi itu oke lah, nggak menjadi masalah yang cukup besar karena faktanya jamaah umroh dari Indonesia ini majority menengah ke bawah, masyarakat menengah ke bawah. Yang kelas inilah bintang 3 lah sebetulnya. Betul, ya. Bintang 3, bintang 4 atau bahkan bintang 5 tapi jauh. Nah, jadi insya Allah itu kampung haji siap. Tapi kan itu masih beberapa tahun lagi. Nah, kami di sini memulainya dengan cara kami benar-benar melakukan block allotment. Jadi hotel-hotel yang kita berikan kepada anggota kita adalah block allotment dari kita. Jadi sebetulnya ini kan terpusat kepada asosiasi yang membeli allotment itu, kemudian bisa dimanfaatkan oleh anggota. Betul begitu. Sekali. Jadi otomatis lebih terjamin. Insya Allah. Betul. Karena kan selama ini ya mohon maaf Pak Ustadz ya, mungkin saya agak sedikit straightforward nih. Kayaknya yang rata-rata yang beli allotment kan bukan orang Indonesia nih, yang terjadi nih. Betul, gitu. mayoritas. Tapi habis itu mereka jual ke travel Indonesia gitu. Betul. Nah, seperti itu. Kalau pengusaha-pengusaha dalam inisial M aja bisa menguasai tempat tersebut ya, kemudian kita pembelinya, why not kita yang punya market? Ya, jamaahnya ada di sini. Harusnya lebih paham dengan market kita begitu. Kita lebih paham dan harusnya kita lebih mampu. Karena uang-uang yang mereka pakai juga dari kita dari semua. sini juga yang dia puterin. Nah, gitu, itu. Jadi hanya butuh sebuah tangan dan tentunya manajemen yang bagus. Bagaimana ini kita bisa memiliki sendiri. Dan alhamdulillah kami juga sudah bekerja sama dengan minimal 2 hotel di Mekah untuk langkah awal dan 2 hotel di Madinah untuk mempersiapkan kebutuhan anggota kita. Gitu, kebutuhan kamar-kamar anggota kita. Dan tentunya insya Allah ini lebih memberikan trust ya, isu keamanan terhadap jamaah-jamaah yang di anggota kami. Seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya tentu saja kalau saya lihat faktor paling penting itu adalah adanya kedekatan secara kultur, secara bahasa, secara emosional. Itu pasti sesama orang Indonesia pasti komunikasinya juga lebih baik daripada kita komunikasi dengan negara yang lain gitu. Dari faktor bahasa juga demikian, kepercayaannya juga demikian. Dan kalau ada apa-apa nyarinya lebih gampang. Iya kan? Kalau gitu itu salah satu dari tujuannya dari Pak Ustadz. Nah, selain daripada hotel, makanan ada lagi enggak? Ya tentunya tiketing juga ya. Tiketing. Karena tiket itu merupakan komponen tertinggi dari sebuah perjalanan ibadah umroh maupun haji gitu ya. Jadi tiketing kita juga pastinya kita memberi atau allotment sendiri terhadap maskapai-maskapai, dan kita memang sudah melakukan koordinasi dengan GSA yang ada di Indonesia. Nah seperti itu insya Allah. Jadi juga memungkinkan juga sebetulnya asosiasi itu berperan sebagai GSA juga. Betul Jadi punya kesempatan juga asosiasi. Sangat dan kemudian juga dari kepemilikan GSA itu anggota juga bisa ibaratnya chip in gitu ya. Memang betul. Bisa dia juga investor di situ. Jadi akhirnya jadi nambah luas lagi dari bisnisnya dia ya, ekonominya jadi muter lagi nih. Masya Allah seperti itu. Bahkan kita sampai ke perlengkapan, Madam. Jadi kalau ada orang bicara anggota Astagfirullah ini banyak, wajar karena macam-macam dikumpulin. Ya memang tujuan kita bukan hanya sekedar anggota banyak dan tidak, tetapi bagaimana kita memudahkan ya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini lebih baik tentunya gitu loh. Terintegrasi dan tentunya hasilnya seolah lebih baik gitu loh. Kalau misalkan perlengkapan kita udah ada beberapa pengusaha perlengkapan yang masuk di kita, termasuk perlengkapan koper, kemudian kain ikhram yang kebutuhannya kan sangat fantastis itu kan. Betul. Itu kalau kita kelola bersama apa yang ada, kemudian anggota disuplai dari situ dan itu punya anggota sendiri, maka betul-betul ekonomi keumatan itu akan terwujud dari umat, oleh umat dan kembali ke umat. Insya Allah demikian.
Wah, luar biasa. Ini kalau dilihat ini sebetulnya kan jadi gede banget ya. Insya Allah. Ya. Kalau mungkin selama ini asosiasi hanya melihat dari skup ini saja, segini saja karena terbatas hanya sebagai perusahaan travel, haji dan umroh, tapi tidak yang ibaratnya sekelilingnya nggak di-manage nih. Betul, tidak di-manage. Dan tidak ada kepedulian itu. Yang saya lihat makanya dari mana-mana datang hanya sebagai sponsor. Sponsor misalkan mohon maaf dalam event-event sebuah organisasi dia datang sebagai sponsor, feedbacknya kita beli sama mereka. Dari siapa itu enggak peduli. Yang penting ada barangnya. Padahal itu nilai bisnisnya sangat besar. Ya, jauh lebih besar daripada uang yang dia keluarkan buat sponsor. Betul sekali, jauh sangat besar sekali. Dan belum lagi Madam satu hal lagi yang ini sangat besar impactnya gitu ya adalah pariwisata. Kita ada 1,5 sampai ke 1,6 juta ke Saudi. Betul. Terus bagaimana Saudi ke sini? Itu yang kita pikirkan ya. Gitu kalau begitu kita break dulu sebentar sebelum kita ketahui lebih lanjut tentang bagaimana caranya ya orang-orang Saudi ke Indonesia dan apa aja yang harus dilakukan. Ini akan menjadi PR-nya Pak Ustadz nih nantinya melalui Astagatra. Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggaraan Travel Umroh Haji Republik Indonesia atau Astagatra RI terus menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat eksistensinya dengan melangsungkan deklarasi dan pembentukan pengurus DPP Astagatra RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Astagatra RI Rizky Sembada. Acara yang dilaksanakan di Al Jazeera Lounge ini dihadiri sekitar 150 anggota aktif di seluruh Indonesia. Astagatra RI merupakan sebuah asosiasi pengusaha ekosistem pariwisata dan haji umroh di Indonesia. Kita memiliki program yang utama adalah ingin memberikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan juga meningkatkan wisata inbound ke tanah air terutama dari Saudi Arabia. Saya mengajak kepada seluruh pengusaha ekosistem haji umroh mari bergabung bersama Astagatra karena di pendaftaran keanggotaan untuk saat ini akan banyak sekali benefit yang kita berikan insya Allah. Salam Astagatra RI, bangkitnya ekonomi umat. TV One yang merupakan TV berita nomor 1 di Indonesia turut menyambut adanya Astagatra RI dalam membangun ekosistem travel ibadah haji dan umroh. Menurut CEO TV One Ibu Maria Goretelimi, dengan adanya Astagatra RI, ekosistem haji dan umroh dapat berkembang lebih maju serta dapat melayani seluruh jemaah Indonesia. Tentu saja kita menyambut dengan sangat gembira dengan terbentuknya asosiasi dari Astagatra ini. Boleh dikatakan ini pertama kali nih ya, sebuah asosiasi yang menggabungkan semua ekosistem ini. Harapannya dari TV One tentu saja asosiasi ini bisa berkembang lebih lanjut, lebih maju lagi dan tentu saja benar-benar bisa melayani para umat ataupun jamaah Islam di seluruh Indonesia. Astagatra RI berkomitmen untuk hadir secara langsung dan aktif dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta membangun ekosistem pariwisata halal yang saling menopang. Kembali lagi di BBOH, teman-teman, pasti teman-teman sudah lihat VT sebelumnya yaitu di mana Astagatra ini sudah melakukan deklarasi ya. Nah, kita kepengen tahu lebih lanjut sebetulnya apa sih yang melandasi Pak Ustadz ini membentuk asosiasi serta harapannya apa? Hal-hal yang fundamental kenapa asosiasi ini harus terbentuk, pasti yang pertama adalah kita ingin pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini lebih baik lagi. Ya itu yang paling utama. Kita ingin memberikan sumbangsih lah kepada pemerintah agar juga kasus-kasus yang banyak terjadi itu bisa Diminimalis betul, diminimalis. Bukan cuma minimize tapi kalau bisa, zero mistake. Kalau gitu. bisa pelan-pelan. Kalau semua aspek ini bersinergi, saya yakin bisa. Kenapa tidak? Karena ini adalah satu hal untuk ibadah ya. Kan nurani orang berbeda ketika bicara tentang ibadah. Jadi itulah yang perlu kita hadirkan kembali. Seperti itu. Jadi bisa diminimize, kalau bisa ya ditiadakan kasus-kasus tentang ibadah ini. Nah, berarti juga sebetulnya asosiasi ini tidak hanya sekedar apa yang kita bawa keluar, tapi juga apa yang dari luar itu masuk ke sini, begitu Pak Ustadz? Itu masuk dalam aspek pariwisatanya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Astagatra RI ini adalah kepanjangan
Asosiasi Ekosistem Pariwisata dan penyelenggara travel haji umroh Republik Indonesia. Asta itu ada kan bahasa Sanskerta ya Madam ya. Asta artinya 8, Gatra artinya aspek. Jadi 8 aspek Asta Gatra. Ada aspek di mana pariwisata juga. Nah, jadi pariwisata ini yang kita lihat tanpa kita sadari kan kita ini membawa jamaah ke sana tuh banyak banget ya. 1,6 juta umroh setiap tahunnya. Dan itu tidak hanya sekedar haji umroh loh Madam. Mereka jalan-jalan. Ya pasti, iya kan? Apalagi sekarang dengan Saudi 2030 itu ini lebih kan lagi. Banyak lagi tempat wisata-wisata baru kan yang dibuka. Sehingga otomatis pada saat membuat paket umroh itu udah plus, tadinya plus Toif, Madain Saleh, Al-Ula. Bahkan sebelumnya itu kan ada memang paket jalan-jalan namanya City Tour Madinah dan City Tour Jeddah atau Mekah, ya, yang mana itu kan membangkitkan ekonomi di negara sana, ya para penjualnya, pedagangnya, masya Allah lah di tempat-tempat wisata tersebut itu luar biasa. Kita tahu itu semuanya gitu kan ya. Terus kenapa tidak kita berpikir sebaliknya dong? Kita harus berani berpikir sebaliknya. Kalau kita bisa memberikan devisa banyak terhadap negara Saudi, why not? Uang kita keluar kenapa nggak dibalikin lagi ke sini? Betul. Gitu kenapa tidak hubungan ini dibalik juga dong? Ayo Saudi. Kita Indonesia ini memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Ya dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia itu indah banget loh. Gitu ya. Kenapa tidak kita kelola dengan bagus? Ayo dong ganti orang-orang Saudi kalau mau wisata, liburan ya, ayo ke Indonesia. Nah, ini kita harus kelola, atur, sinergikan secara bukan hanya B2B tetapi G2G juga. Kita meminta pemerintah untuk mendukung hal ini. Oke. Jadi ada timbal baliknya lah ya. Nah kalau tadi Pak Ustadz katakan dari sisi pariwisatanya, terus hubungannya dengan Kementerian Perdagangan dan Pangan apa nih Pak Ustadz? Jadi gini, di awal kan kita ada juga membawa perdagangan itu membawa barang-barang dari kita untuk ke luar negeri. Ya, barang-barang pangan tadi dari kita ya kan. Seperti beras, bumbu-bumbu untuk masakan kita di sana dan lain sebagainya. Nah, itu hubungannya. Ya. Jadi semacam kayak ekspor lah. Iya betul, ekspor impor. Kita juga ada divisi ekspor impor memang. Jadi di Asta Gatra itu ada divisi ekspor impor dan kami sudah menggait ternyata di Indonesia ini juga ada asosiasi penyelenggara asosiasi pedagang Timur Tengah. Oh iya ada. Nah, dan itu yang kita gandeng. Indonesia gitu Timur Tengah. Betul, Indonesia Timur Tengah. Nah itu kalau tidak salah ketua umumnya Pak Syekh Mansur ya. Syekh Mansur betul. Ya. Dari sekjennya Pak Farid. Pak Farid betul. Jadi kita juga lakukan. Pengen tahu salah satu ketua bidangnya. Ya udah. Jadi begitulah ya. Jadi itu juga masuk di kita, gitu loh. Kan sekali lagi kembali bahwa di Asta Gatra ini mengakomodir dan tujuannya adalah sinergi. Daripada parsial sendiri-sendiri, yuk cari pangannya ke sana, pengusaha ini baru nyari-nyari. Semua ada di kita. Bahkan di kita ada juga pengusaha-pengusaha UMKM yang memiliki hal tersebut. Gitu loh, pabrik bumbul. Pabrik bumbon gitu ya Madam ya. Yang nanti dikirim ke sana, ke Saudi dan lain sebagainya. Siapa yang jalanin? Ya itu tadi teman kita tadi. Nah, dan ada bidangnya itu. Sebetulnya potensinya gede sekali Pak Ustadz. Kita ngelihat aja juga banyak sekali produk-produk Indonesia yang sifatnya manufacture ya, pabrikan walaupun itu dalam bentuk consumer product yang sudah masuk ke Timur Tengah, tapi masih untuk masuk ke Saudinya nih masih agak sulit karena ketidakpahaman, ya kan. Rata-rata kita di sini pengusaha kita kan non Muslim, betul, ya kan. Jadi nggak paham masuk ke market situ. Ya harusnya anggota-anggota dari asosiasi Asta Gatra ini bisa menjembatani dan bagaimana juga mendapatkan, yang penting harus ada halal sertifikatnya dulu ya. Harus halal sertifikat dan ya kalaupun ada pengusaha non muslim tidak masalah tapi dia masukkan ke kita dulu. Iya betul. Penyelenggaranya tetap kita. Betul. Jadi kontrolnya juga ada, pengawasannya juga ada gitu betul, karena kita ada juga Dewan Syariah.
Nah, di Astagatra itu ada semua, Madam. Jadi ada Dewan Syariahnya di situ yang betul-betul nanti menseleksi makanannya, bahkan transaksinya, Madam. Insya Allah seperti itu. Nah, tadi di antaranya itu ya, tadi kembali ke aspek pariwisatanya. Jadi kita juga ingin menarik wisata dari Saudi untuk inbound ke Indonesia. Tentunya jadi kita nggak cuma ngomongin outbound ya, karena umroh itu kan outbound ya. Jadi harus ada inbound-nya. Dan itu kita membantu pemerintah dong, ya kan? Nah, tentunya di sini kita juga ingin peran serta pemerintah untuk memberikan dukungan ke kita. Satu lagi, Madam, yang mungkin tidak terfikirkan oleh teman-teman atau diabaikan. Orang itu kalau dari Indonesia ke Saudi itu malah banyak belanjanya daripada tiketnya. Itu ciri khasnya orang Indonesia. Itu terkenal bahwa kita itu high spender. Makanya itu. Nah, yang unik di sini, yang perlu kita perhatikan di sini, sebetulnya barang-barang yang dia beli dari sana, mohon maaf loh, produk dari mana? Nah, produk dari China. Tapi kenapa beli dari sana? Karena itu dari Saudi. Why not kita buat produk dari Indonesia yang tentunya kualitas kita tidak kalah bagusnya dengan mereka. Ya kalau maunya senangnya orang Indonesia merek-merek Saudi, ya kita merekin Saudi. Kita jual di Saudi. Yang nanti dibawa pulang lagi oleh jamaah kita. Itu kita sudah pikirkan itu. Dan kita sudah menghubungi beberapa pabrikan yang subhanallah, dia sudah jualan banyak di Indonesia dengan merek-merek Saudi. Saya tidak perlu sebutkan. Ya, pabriknya ada di Indonesia. Di Depok. Saya sudah datang produksinya. Kitanya kecelek juga belinya barang-barang bangsa sendiri sebetulnya. Itu, makanya maunya orang Indonesia kan seperti itu. Kalau sudah oleh-oleh dari Saudi kayak gitu kan. Nah, itu juga kita siapkan. Tapi tidak masalah, namanya orang jualan, kita kan harus tahu marketnya seperti apa. Harus jeli, melihat peluang. Betul. Jadi kami juga gitu. Di anggota kita ada pengusaha-pengusaha yang tentunya kualitasnya bagus. Kita kirim ke Saudi dan itu nanti untuk oleh-oleh jamaah haji dan umrah kita lagi. Insya Allah gitu. Oke. Nah, Pak Ustadz, kepengen tahu syaratnya jadi anggotanya asosiasi ini apa ya? Iya, Masya Allah. Saya dengar katanya ini belum ada deklarasi, baru juga Kemenkumhamnya juga baru minggu kemarin. Ya, minggu kemarin ya tiba-tiba sudah ada ratusan anggota ini. Jadi, gimana tuh prosesnya untuk menjadi anggotanya asosiasi ini apa? Jadi alhamdulillah, Madam, untuk menjadi anggota Astagatra itu sangat mudah. Yang penting punya bidang usaha yang memiliki legalitas hukum. Dan itu harus perusahaan. Jadi walaupun dia jualan dawet, kalau punya perusahaan nggak apa-apa. Istilahnya gitu. Jadi jualan dawetnya dikirim di Saudi dan kapasitasnya besar. Karena asosiasi ini adalah pengusaha bukan pribadi. Betul, bukan pribadi ya. Jadi harus punya legal standing dan itu berbentuk PT. Tetapi yang kita prioritaskan tentunya adalah, bukan yang prioritas, tapi yang utama adalah mereka yang memang expert di bidang ekosistem haji, umroh, dan pariwisata. Mantap banget. Nah, yang penting ada legalitasnya. Legalitas. Dan itu harus perusahaan, tidak boleh CV. Harus perusahaan, harus PT, bukan CV dan bukan perorangan. Bukan perorangan. Nah, itu kalau daftar itu kemana? Ada sekretariatnya sekarang ini? Ada sekretariatnya. Kita ada juga di Gandaria dan ada di Sumarekon. Ada alamatnya nanti kita cantumkan dan ada link pendaftarannya juga sudah ada. Sebetulnya tinggal di-share aja ya. Sudah, betul. Benefitnya apa sih Pak untuk ini menjadi anggota ini? Baik, mungkin benefit yang berupa material ya. Semua anggota kita bebas dari uang masuk keanggotaan. Yang pertama. Yang ini free sekarang ini. Free, yang untuk sekarang ini ya free. Kalau di asosiasi manapun kan pasti ada iuran masuk anggota ya. Ini enggak? Ini enggak. Pak Ustadz yang nanggung. Iya betul. Dan memang betul kita tanggung semua. Jadi memang gini, Madam, kalau kita siap menjadi pemimpin sebuah lembaga organisasi ya kita harus siap berkorban dulu. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau enggak bagaimana gitu ya. Bahkan segala orang yang masuk selain tadi free, kita berikan seragam.
Wah, dan ada free seragam. juga. Free juga. Ya, Jadi kita, bisa kebayang nih. Ya. Ya, jadi anggotanya tidak ada uang pendaftaran. Ya. Seragamnya free. Ada lagi masih kita kasih pin cantik nih. Wah, kasih pinnya free. Ada pin, gitu, ada keanggotaan, bonus. KTA keanggotaan. Oh, kartu keanggotaan. Terus juga kita mendapatkan semacam etol yang itu isinya PT-nya masing-masing. Kita udah kerjasama dengan satu bank dan siap membackup itu yang sudah masuk di kita. Jadi ada etol yang itu sudah semacam ID perusahaan tersebut dengan Astagatra tentunya dengan keanggotaan Astagata gitu kan. Dan di kartu ID kita tadi KTA tadi itu juga sudah termasuk masuk di dalamnya sebagai kartu diskon member dari Astagatra. Jadi kan di member Astagatra ini ada yang mohon maaf nih punya lounge, punya perusahaan-perusahaan resto dan lain sebagainya. Bahkan ada hotel-hotel yang ada di sana. Nah, ada diskon khusus di situ dan ada poin khusus. Nah, seperti itu. Wah, ini Insya Allah seperti itu. Ini banget. Satset. Harus satset, Madam. Iya. Karena kan kita melihat sebetulnya teman-teman mungkin para pengusaha ini juga melihat asosiasi ini opo meneh itu bahasanya ya. Jadi kalau kita memang hadir tidak memberikan benefit apa-apa ya mereka nggak mau. Betul, gitu loh, ya. Terkadang jadi anggota itu hanya sekedar memenuhi persyaratan. Betul. Ya kan? Ya. Jangan pada saat diaudit paling tidak ada nih terdaftar nih betul. supaya untuk perpanjangan izin. Ya. Tapi itu bayar loh, Madam. Bayar. Kalau enggak udah ditagih nih, telat udah ditagih soalnya. Nah, di kita masuk tidak bayar. Kalau nanti ya lihat nantilah. Kalau bisnis dan usaha kita jalan berkembang, pasti kan sebetulnya enggak seberapa, ya kan? Harus bayar melihat juga. Peluangnya segitu gitu besar. Nah, gitu. betul. Jadi semua itu free, seluruh anggota, kartu keanggotaan, sertifikat keanggotaan, bahkan kita kasih asuransi plakat. Syariahnya juga bisa kita kawinkan. Ada di tempat kita kan? ada. Jadi ada anggota kita itu aspek ke-7 itu adalah perbankan syariah dan asuransi syariah. Itu masuk jadi anggota kita. Jadi bukan sekedar mitra. Nantinya ada koperasinya juga. Sudah ada. Sudah ada koperasinya. Saya daftar jadi pengurus ya, Pak Ustadz. Boleh, siap. Sudah ada. Kita sudah ada koperasi Astagatra RI. Wah. Jadi koperasi kita Astagatra RI. Ya. Koperasinya nih ngapain aja nih, Pak Ustadz? Koperasinya termasuk di dalamnya kita mohon maaf kita bikin juga paket. Bukan hanya bikin paket jualan. Okay. Namanya koperasi itu kita menyediakan bahkan ada modal ya. Misalkan orang mau umroh, mau haji kita bisa siapin itu. Kita jadi bisa dana talangan dulu ya. Seperti yang bank-bank lakukan kita bisa lakukan gitu loh. Allah, Why not, Madam? Semua itu kalau kita sudah punya komunitas, anggota dan semua saling sinergi semua bisa kita mudahkan insya Allah. Betul. Gitu. Asalkan kembali kita mau berpikir sebagai pemimpin organisasi mau berpikir untuk kemaslahatan anggotanya. Poinnya di situ. Mesti positif dan juga untuk kepentingan semua pihak dan keuntungan semua pihak. Betul. Sekarang sebetulnya jumlah anggotanya berapa tuh? Jadi alhamdulillah ini kita belum deklarasi padahal ya. Kita belum deklarasi yang sudah masuk mendaftar di calon keanggotaan kita itu udah hampir 500. Hampir 500, Masya Allah. Yang lain aja itu kudu puluhan tahun baru bisa dapat anggota segitu banyak. Namun semua itu belum kita terima sebagai anggota resmi karena kita masih seleksi. Verifikasi kita seleksi perusahaan PPIU, PIHK dan beberapa perusahaan yang ekosistem dan harus memiliki legal standing tadi. Jadi kita verifikasi yang sudah masuk ke anggota resmi sekitar 300-an. Karena butuh waktu lah ya. Kan harus ada kayak akta segala macam juga perlu dicek juga. Betul. Dan harus anggotanya ini harus yang masuk dalam akte. Direktur utamanya, direkturnya seperti itu. Jadi tidak marketing bisa jadi, cabang bisa jadi, nggak gitu. Jadi yang harus terdaftar di akte itu yang bisa mendaftar sebagai anggota. Jadi betul-betul anggota kita adalah decision maker di perusahaannya masing-masing. Jangan sampai banyak kegiatan ternyata yang hadir itu hanya sekedar jadi peserta dan pendengar. Betul. Tapi tidak memberikan kontribusi lebih begitu. Siap tuh. Tanpa terasa kayaknya sudah mau sejam kita ini ngobrol ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas kesediaannya di studio datang ke studio ini ya.
Selamat bertugas Pak Ustadz. Harapan kami asosiasi ini semakin besar sesuai dengan motonya Jaya Jaya Jaya. Bangkitnya ekonomi umat. Bangkitnya ekonomi umat ya gitu. Terima kasih. Demikian juga teman-teman BBOH. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.